Yuk, ulang sekali lagi ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, kita sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita akan melakukan doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Mela mau memimpin doa? Silahkan. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih kepada Mela yang sudah memimpin jalannya berdoa pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengucapkan Pancasila. Jadi siapa yang mau memimpin? Nah, baik, kita silakan berdiri di situ. Teman-teman juga ikut berdiri ya. Berdiri, diam. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Vita yang sudah memimpin pembacaan Pancasila pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, dan subtemanya ayo cintai lingkungan. Di pada intinya kita akan belajar tentang bagaimana cara menjaga lingkungan dan bagaimana cara mencintai lingkungan. Nah, sebelum itu kita akan menonton video terlebih dahulu ya. Kelihatan nggak yang bawah? Beneran? Oke. Banyak imam sampai dari sini. Mau ketemu mereka ada semua. Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa selalu memakai maskernya. Biar terhindar dari virus corona. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Oke, video pertama udah ditonton ya. Intinya dari pembahasannya apa? Bahas tentang menjaga lingkungan. Yang pertama tadi ada pengertian lingkungan, terus bagaimana cara menjaga lingkungan, seperti memisahkan sampah organik dan anorganik seperti itu ya. Terus kita akan beralih ke video selanjutnya ya. Video selanjutnya juga masih tentang lingkungan. Nah, silakan ditonton terlebih dahulu, bisa dicatat apa yang penting dan dicatat mungkin, oh mana ya yang seharusnya aku catat biar bisa menambah pengetahuan nanti ya. Silakan. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini kita mempelajari tentang tugas sehat dan tidak sehat. Nanti sekiranya mau di-stop video juga nggak apa-apa, bilang saya nggak apa-apa ya. Baik, tadi kan kita sudah menonton dua video tadi isinya tentang membahas apa? Membahas lingkungan ya, membahas lingkungan yang sehat, membahas lingkungan yang tidak sehat. Nah, pengertian lingkungan tadi sendiri itu apa sih? Pengertian lingkungan apa? Lingkungan itu sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan itu bisa daerah di sekitar kita, bisa tumbuhan di sekitar kita, atau bisa hewan di sekitar kita ya. Itu bisa disebut lingkungan. Nah, lingkungan itu kan ada di sekitar kita ya, berarti semua kegiatan sehari-hari kita dilaksanakan di lingkungan. Nah, lingkungan yang sehat itu kayak gimana sih biar kita enak gitu melakukan kegiatan sehari-hari di sekitar kita. Ciri-ciri lingkungan sehat gimana? Coba
yang berserakan. Jadi lingkungan yang sehat itu lingkungan yang bebas dari sampah. Sampahnya dibuang ke tempat sampah, kalau sudah dibuang ke tempat pembuangan akhir. Nah, selain tidak ada sampah berserakan, apa lagi contoh lainnya? Tidak membuang limbah di sungai. Nah, betul, itu juga sama ya seperti punya kita tadi. Contohnya adalah kita bisa menjaga lingkungan dengan tidak membuang limbah ke sungai. Nah, limbah-limbah itu tuh bisa banyak banget sebenarnya. Bisa dari limbah cair, limbah padat, atau yang lainnya ya. Terus contoh lingkungan sehat yang lainnya apa? Ini loh, di luar kita ini sebenarnya termasuk lingkungan yang sehat. Karena apa? Karena banyak tumbuhan yang hidup di luar sana ya. Tumbuhannya sehat-sehat, tumbuhannya tumbuh hijau. Tumbuhannya tumbuh hijau, tidak ada tumbuhan yang sakit, ya seperti kuning, seperti itu ya. Itu juga termasuk lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat lainnya apa lagi ya? Apa ya? Kayak di jalan, di samping jalan ada apa biasanya? Buat aliran air. Saluran air. Saluran air namanya apa? Yang buat buang air. Kalau hujan lewat situ, namanya apa? Selokan. Selokan itu juga termasuk dari lingkungan yang sehat. Karena apa? Karena di situ ada tempat untuk membuang air. Semua kalian habis mandi, alirannya ditaruh di mana? Berarti airnya masuk ke selokan ya kan nantinya. Kalau nggak ada kan bahaya juga sama kita mandi mau dibuang kemana? Kalau nggak waktu hujan ya nggak ada penyerapan dari atas sama gitu ya. Terus turun ke bawah nggak ada selokan mau dialirkan kemana? Lewat jalan nanti jalannya rusak. Banyak kan terjadi seperti itu ya. Hujan deras nggak ada selokan jalannya rusak karena tergerus oleh aliran air hujan. Selain itu apa? Banyak sebenarnya contoh-contoh di sekitar kita. Kayak kita menghirup udaranya bau nggak? Enggak, buatan. Udaranya kita sehat, udaranya kita seger banget karena di sini banyak tumbuhan, nggak ada sampah di sekitar kita. Jadi ini termasuk lingkungan yang sehat ya. Lingkungan kita sudah termasuk lingkungan yang sehat. Tapi kita harus juga tahu bagaimana ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat itu kayak kebalikan dari ciri-ciri lingkungan yang sehat. Contohnya apa? Nanti sudah sebutin lingkungan yang sehat. Lingkungan yang tidak sehat apa? Apa ya? Kan tadi tidak ada sampah. Berarti kalau lingkungan yang tidak sehat, Membuang sampah sembarangan. buang sampah sembarangan, banyak sampah di mana-mana. Kayak gitu termasuk lingkungan yang sehat, tidak sehat. Terus apa lagi? Banyak pohon, berarti yang lingkungan yang tidak sehat tidak ada pohon, kayak gitu. Berarti nggak ada pohon, berarti nggak ada yang menghasilkan oksigen, nggak ada yang menyerap karbon dioksida, seperti itu loh. Nggak ada yang menyerap air, kayak gitu. Sama lagi ya, tadi membuang sampah, tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak ada pohon, sama bau yang kecil nggak enak. Misalnya banyak sampah di sini, sampah itu kan bisa menimbulkan bau nggak enak. Itu juga salah satu ciri-ciri lingkungan yang nggak sehat. Kita bahas tentang sampah. Tadi kan juga banyak loh yang disebutin membuang sampah sembarangan, berarti harus dibuang pada tempatnya. Nah, kalau sampah itu dibagi berapa jenis sih? Dua jenis. Nah, apa? Organik dan anorganik. Betul, organik dan anorganik. Kita tadi habis bahas sampah organik dan anorganik. Kan sampah bisa aja tercecer di lingkungan luar ya. Kalau sampah yang menumpuk seperti itu ya, sampah menumpuk ini nanti bisa menyebabkan apa sih? Nggak sehat ya? Bisa menyebabkan apa? Nah, betul, banyak penyakit yang bersumber dari situ. Membahas tentang bagaimana cara menjaga lingkungan, bisa sebutin nggak beberapa contoh cara menjaga lingkungan biar sehat? Apa sih contohnya? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, betul, membuang sampah pada tempatnya biar nggak ada sampah berserakan, biar nggak menimbulkan penyakit. Terus apa lagi? Pohon, menanam pohon bisa. Terus selain menanam pohon apa? Nggak menebang pohon sembarangan. Jadi sebenarnya banyak banget pohonan, tapi kadang-kadang sering kan kita lihat orang banyak banget nebang pohon kayak gitu kan sebenarnya membuat kita sedih karena itu bisa mengaruhi lingkungan ya. Kalau hutannya gundul, kalau di sini nggak ada tanaman, nggak ada akar yang menyerap air, jadinya lingkungan kita bisa terjadi bencana atau nggak ada yang melindungi kita lah istilahnya ya. Terus apa juga ya? Selain menanam pohon apa juga? Ini udah sempat berapa diskusi? Kita awal bahas selokan, kita nggak boleh buang sampah di selokan biar aliran airnya
lancar terus kayak gitu kan. Apalagi katanya? Mengurangi penggunaan plastik. Nah betul, tadi udah disebutin mengurangi penggunaan plastik. Membahas tentang lingkungan, kita kan lingkungan hidup dengan makhluk hidup ya. Di sini ada 3 makhluk hidup. Yang pertama ada apa? Ada 3 makhluk hidup. Ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Betul. Ada 3. Jadi di lingkungan ini kita itu tidak hidup sendiri. Kita hidup sama hewan, kita hidup sama tumbuhan, kita juga hidup sama manusia. Nah untuk itu kita juga harus tahu nih bagaimana ciri-ciri lingkungan yang sehat, termasuk bagaimana ciri-ciri hewan yang sehat dan ciri-ciri tumbuhan yang tidak sehat. Nah dari tadi kita udah bahas tentang tumbuhan dan hewan. Ciri-ciri tumbuhan yang sehat itu gimana? Daunnya hijau. Tuh, daunnya hijau. Ciri-ciri tumbuhan yang sehat tuh daunnya hijau karena apa? Biasanya daun yang hijau itu nggak terpapar sama hama, ya nggak ada hamanya, terus sama masih sehat, masih bisa kita gunakan, masih bisa hidup dengan baik. Terus ciri-cirinya apa? Daunnya tidak layu. Betul, daunnya tidak layu. Berarti kalau daunnya tidak layu, itu semua unsur-unsur yang diserap dari dalam tanah itu menyebar ke seluruh bagian tumbuhan. Semuanya ternutrisi, jadi semuanya masih sehat. Nah, setelah membahas tentang ciri-ciri tumbuhan yang sehat, kalau ciri-ciri hewan yang tidak sehat gimana? Daunnya lurus. Betul, tumbuhnya kurus. Biasanya apa yang di sekitar kita? Sapi ya, kan banyak ya di sekitar kita tuh sapi. Sapi yang sehat tuh biasanya ciri-cirinya tuh kayak gemuk, suka makan seperti itu kan. Terus juga kurus. Kalau kurus tuh biasanya karena apa? Bisa karena penyakit atau bisa karena kita sebagai manusia tidak mengurusi dengan baik ya. Nah, selain hewan kurus apa? Yang kedua, kalau hewan yang sehat makannya dengan lahap, berarti ciri-ciri yang kedua hewan tidak sehat itu bisa karena ciri-cirinya itu makan. Dia makannya nggak nafsu. Kenapa ya kok sapi itu 3 hari makannya nggak lancar? Berarti kan itu ada permasalahan di sapi ini. Biasanya kayak itu biasanya dipanggil Pak Andi ya biasanya buat diperiksa. Nah, setelah mengetahui ciri-ciri sapi yang nggak sehat itu kayak gini, ciri-ciri hewan yang sehat kayak gini, ciri-ciri tumbuhan yang sehat gini, yang nggak sehat kayak gini, sudah ada gambar kerja di depan kalian yang ini. Maaf, ibu sebentar ya yang ini. Jadi lihat dulu. Nah di sini tuh ada beberapa gambar. Nah silahkan kalian untuk mengamati gambar yang ada di sini dan memberikan tanda centang pada tanaman atau hewan yang terawat. Berarti tanaman dan hewan yang sehat. Nah saya berikan waktu untuk mengerjakan terlebih dahulu dan dicetak mana yang sehat dan mana yang tidak sehat. Silahkan. Nah setelah mengisi ini kan sudah diisi, sudah dicetak mana tumbuhan atau hewan yang terawat. Jadi salah satu dari kalian ada yang mau maju menjelaskan kok kenapa ini sehat, ini nggak sehat hasil dari pekerjaan ini. Coba satu aja nggak apa-apa. Kita mau mencoba. Jadi nih dia dikerjakan sama kita, sudah ada beberapa gambar yang dicentang oleh kita. Yang pertama nggak dihitung ya karena ini contoh. Yang dicentang oleh kita adalah gambar yang kedua. Alasannya kenapa? Karena ada gemuk. Nah betul, karena dia gemuk nih. Bisa dilihat di sini namanya apa ya? Domba bisa dilihat di sini. Nah ini tuh katanya vital, ini tuh termasuk ke dalam hewan yang sehat karena ini gemuk. Bener ya gemuk ya teman-teman? Berarti bener ya bilang kita bahwa yang kedua itu adalah gambar yang hewan yang sehat. Terus yang ketiga kenapa nggak dicentang? Karena daunnya mulai menguning. Nah betul, karena daunnya mulai menguning, tandanya udah nggak sehat. Bisa kemungkinan dua sebenarnya daunnya menguning. Bisa karena dia udah nggak sehat atau karena emang sudah tua. Biasanya daun yang sudah tua itu emang udah waktunya menguning, nanti gugur seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga, ini kenapa dicentang? Sama ya rasanya. Nah ini juga nggak dicentang kenapa nih? Karena layu. Nah betul, karena layu teman-teman. Tadi udah dijelasin bahwa tumbuhan yang layu itu biasanya unsur-unsur dari dalam tanahnya nggak kesebar ke seluruh tubuh ya, seluruh tubuh tumbuhan berarti ya. Terus yang ini kucing, kenapa nggak termasuk ke hewan yang sehat? Karena kucing memakan makanan dari tempat sampah. Betul, tempat sampah itu tempat yang kotor. Tempat yang kotor tuh isinya bakteri. Jadi kalau ada kucing, kalau kita emang punya makanan yang berlebih, semuanya kita makan apa? Oh ini aku mau kasih ke kucing kepalanya atau apanya, kita berbagi biar kucingnya nggak makan dari Sampah. betul, biar kucingnya nggak makan dari sampah. Ini sama juga ya alasannya karena ini juga sehat.
Nih, dicentang. Karena apa? Daunnya hijau. Betul, karena daunnya hijau ya. Di sini juga, ini nggak dicentang karena apa nih? Hewan. Karena daunnya terlihat kurus. Nah betul, hewan yang kurus tuh nggak sehat ya teman-teman. Hewan yang kurus tuh biasanya kurang nutrisi, kurang apa ya, zat-zat yang bermanfaat bagi tubuhnya, jadi dia nggak bisa berkembang dengan baik. Ini sama juga ya rasanya. Ini karena menguning, ini karena layu, betul. Terus ini kenapa termasuk ke dalam tumbuhan yang sehat? Karena padinya masih hijau. Betul, karena padinya masih hijau nih. Kelihatan sangat lebat hijau, berarti sehat ya. Ini juga sama ya alasannya, karena layu sama karena sudah menguning. Terus ini deh yang terakhir nih. Ada gambar apa sih? Apa sih? Apa anjing? Anjing. Betul, ada 2 anjing, yang satunya Mati. mati. Berarti anjingnya tidak sehat karena dia mati. Ada beberapa kemungkinan hewan mati bisa karena penyakit, atau bisa karena sudah umurnya, atau bisa karena dia itu kurus, tidak terurus, jadi bisa mati ya. Terima kasih Tika karena sudah menjelaskan. Tepuk tangan dulu ya. Nah, kita udah tahu nih gimana ciri-ciri hewan dan bagaimana ciri-ciri tumbuhan yang sehat. Nah, selanjutnya kita akan mencari bagaimana cara merawat tumbuhan dengan baik sama cara merawat hewan dengan baik. Ini bisa dilihat sendiri. Oh, sehari-hari kita ngapain sih biar tumbuhan sama hewan itu tetap baik? Ditulis di sini ya. Nah, setelah menuliskan cara merawat tumbuhan hewan dengan baik, siapa yang mau membacakan apa yang sudah ditulis tadi? Oke, Ida, silakan. Bisa dibacakan teman-teman. Ya, itu apa? Dibaca dulu nggak? Cara merawat tumbuhan dengan baik. Menanam pohon. Tidak menambah pohon secara liar. Ya, Menyiram tanaman. Memberi pupuk. betul ya, kata tadi ya. Nah, teman-teman ada yang beda nggak atau ada yang mau nambahin? Punya kalian apa? Udah sama? Sama, oke. Selanjutnya, Cara merawat tumbuhan dengan baik. Memberi makan dan minum. Merawat dengan baik. Memberi makan yang sehat. Sesekali pergi mengajak jalan-jalan malam. ya betul. 3 ya. Ada yang beda nggak sama ini? Ada yang nambahan? Punya saya ada ini. Ada? Nggak ada, berarti sama semua ya. Oke, tepuk tangan buat Ida. Sekarang kita udah bahas semuanya. Kita udah bahas tentang ciri-ciri lingkungan sehat yang tidak sehat, membahas tentang bagaimana cara merawat sebagai tumbuhan dan lain sebagainya. Kita udah membahas itu. Nah, sekarang kita mau ke penerapannya. Kita mau tanya nih ke masyarakat sekitar, apakah mereka sudah melaksanakan pelestarian lingkungan atau cara menjaga lingkungan dengan baik ya. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, karena nanti ada 2 tahap. Kita akan melakukan tahap wawancara dan tahap menulis laporan. Nah, tahap wawancara ini kita nanti akan melaksanakan beberapa kegiatan terlebih dahulu. Tapi sebelum melaksanakan kegiatan itu kita harus mengetahui dulu apa itu wawancara dan apa yang harus dilakukan di dalam wawancara. Kita kan sering dengar istilah wawancara. Wawancara itu apa sih? Biasanya dengar wawancara itu gimana? Bener, TV, radio, itu ada. Kalau nggak sekarang YouTube kan banyak YouTube, banyak orang wawancara. Wawancara itu biasanya ada berapa orang? Berapa? Nggak harus spesifik. Lebih dari 1 orang pasti. Nggak mungkin wawancara hanya 1 orang, karena pengertian dari wawancara itu apa? Wawancara itu adalah proses tanya jawab antara 1 orang dengan orang yang lainnya. Berarti ada penanya, ada yang ditanya. Penanya sama yang ditanya. Yang ditanya ini ada namanya. Yang ditanya ini namanya narasumber. Narasumber itu orang yang kita tanyai, orang yang akan memberikan kita informasi apa yang kita butuhkan nanti. Nah, setelah mengetahui tentang wawancara dan narasumber, kita juga akan mengetahui, oh, wawancara kan butuh pertanyaan. Butuh pertanyaan berarti harus ada kata tanya. Nah, di sini sudah ada beberapa kata tanya. Kita mengenal yang namanya apa? Betul, kita mengenal yang adanya
namanya adik Simba. Adik Simba ini sebenarnya singkatan dari beberapa kata tanya. Kalau kalian bisa mengenal mungkin 5W1H. Tapi itu singkatannya adalah dalam bahasa Inggris. Kita akan membuatnya dalam bahasa Indonesia, yaitu adik Simba. Yang pertama adik A. A di sini merujuk pada apa? Betul, merujuk pada apa? Apa tuh biasanya ditanyakan pertanyaan apa ya? Benda, bisa. Jadi apa ini sebenarnya berbentuk sifatnya lebih umum. Biasanya benda juga bisa, menanyakan sesuatu hal juga bisa, kayak apa yang kamu lakukan dan lain seperti itu. Kalau menanyakan benda, gimana contoh kalimatnya? Apa benda yang kamu pegang? Nah betul, apa benda yang kamu pegang? Nanti pasti jawabannya suatu benda atau sesuatu hal kegiatan lah. Nah, udah apa? Selanjutnya di mana? Di mana biasanya menanyakan apa? Betul, menanyakan tempat. Contoh pertanyaannya gimana? Mana tempat tinggalmu? Nah betul, di mana tempat tinggalmu? Nanti pasti jawabannya kan tempat. Aku tinggal di desa ini, aku tinggal di sana, aku tinggal di sini. Pasti jawabannya adalah tempat. Adi. Sekarang K merujuk pada kapan? Betul, kapan? Kapan itu menanyakan? Betul, menanyakan waktu, menanyakan jam, menanyakan hari, menanyakan tahun. Contohnya gimana? Kapan kamu sekolah? Nah, betul. Kapan kamu sekolah? Berapa yang lain apa juga contohnya? Tahun berapa apa? Kapan apa? Gitu. Kapan kamu lahir? Nah, betul. Kapan kamu lahir? Kan jawabannya juga waktu ya. Setelah adik, kita sudah bahas tadi. Sekarang masuk ke Simba. Simba merujuk pada siapa? Siapa, betul. Siapa bisa menanyakan? Betul, menanyakan orang. Biasanya contoh pertanyaannya gimana? Siapa nama kamu? Ya betul, siapa nama kamu itu kan jawabannya orang. Nama kamu adalah ini. Contoh lainnya juga udah. Fitri coba. Contohnya apa? Siapa? Siapa nama orang tuamu? Nah betul, siapa nama orang tuamu? Pasti nanti jawabannya sebuah nama seseorang ya pasti. Si, kita masuk ke M. M adalah merujuk pada mengapa. Mengapa biasanya buat apa sih? Alasan. Alasan, betul, sebab atau karena. Contoh kalimatnya gimana? Mengapa? Mengapa kamu tidak dapat mengaji? Ya betul, mengapa kamu tidak dapat mengaji? Pasti nanti jawabannya itu karena aku hari ini sakit atau karena aku hari ini malas misalnya ya. Mengapa? Ini mirip nih, mengapa, bagaimana, tapi sebenarnya beda. Bagaimana itu contohnya untuk menanyakan apa? Cara. Oh betul. Bagaimana ini biasanya untuk menanyakan cara atau bisa juga untuk proses. Cuma kayak contoh kalimatnya gimana? Kayak Bagaimana cara membuat roti? Nah betul. Nanti pasti jawabannya akan dijabarkan. Oh cara membuat roti itu A, B, C, D, E. Nanti dijelaskan dari itu Pak. Nah berapa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan ini seharusnya ada di dalam pertanyaan dalam wawancara. Jadi minimal 3 lah. Harus ada 3 pertanyaan di dalam wawancara dari 6 kata tanya ini harus ada di dalam wawancara. Kan kita harus membuat pertanyaan nih. Sebelum kita melakukan wawancara kita harus melakukan membuat daftar pertanyaan. Nah setelah selesai melaksanakan wawancara, langkah selanjutnya adalah membuat laporan. Nah membuat laporan ini berisi tentang menuliskan apa sih yang kamu dapatkan dari narasumber tadi. Oh narasumber tadi jawabnya apa ya, kayak gini. Nah tapi nulis laporan itu ada aturannya. Aturannya itu penggunaan apa ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Landasan kita menulis bahasa Indonesia yang benar itu apa? Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu menggunakan apa? Kamus besar bahasa Indonesia. Betul, kita berlandaskan pada kamus besar bahasa Indonesia. Kalau enggak kita menggunakan, kalau kita pedoman barunya itu kamus besar bahasa Indonesia itu adalah kamus, jadi kosakata bahasa Indonesianya. Untuk aturan semuanya dari penulisan, kata tanda koma, tanda tanya dan lain sebagainya akan lengkap kalau kita belajar dari WebB. Pernah dengar WebB? Belum. WebB itu kepanjangannya adalah Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Oh mungkin kalian pernah dengar EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah WebB ini adalah versi terbaru yang sudah
dibenahi oleh bidang bahasa itu udah jadi lebih lengkap. Semua peraturan bahasa baik tanda spasi, tanda titik, tanda koma itu semuanya ada di situ. Jadi kalau kalian mau belajar, kalian bisa belajar lewat Webi. Nah, untuk menulis laporan ada 2 hal yang penting. Menulis laporan itu ada 2 hal yang penting, yaitu harus menulis menggunakan kata baku dan menggunakan kata yang efektif. Kata baku itu apa? Coba. Kan ini udah ada KBBI. Nah, kalau disambungkan kata baku itu apa? Ada? Enggak? Kata baku itu kata yang sesuai dengan yang ada di KBBI. Jadi kata baku itu semua kosakata yang ada di dalam KBBI. Jadi itu tuh sebenarnya cara penulisan bahasa Indonesia yang benar. Kita kan sering kayak salah penulisan bahasa Indonesia. Contoh paling banyak biasanya kita salah nulis apotek. Apotek itu seharusnya tulisannya gimana? Pakai apa? Coba ya, salah satu dari kalian bisa maju tulis kata apotek itu yang benar itu gimana sih? Aku, kita mau coba nulis nama apotek. Nanti kita benar bersama-sama. Boleh? Gimana aja boleh? Oke, terima kasih sudah menuliskannya. Di sini apotek, A P O T E K. Benar apa salah? Benar ya. Ini benar teman-teman. Yang benar ya ini. Apotek itu penulisannya pakai E, bukan pakai I. Banyak sekarang ejaan-ejaan bahasa Indonesia menulis kata apotek itu pakai I. Ada juga yang lain contohnya antri. Antri itu yang benar I atau E? Itu benar itu pakai E, bukan pakai I. Kata-kata baku yang sebenarnya itu pakai E. Terus contoh lain yang kita sering salah. Yang benar itu napas atau nafas? Nafas. Nah, pakai PPF. Salah, yang harus benar pakai T. Bingung kan? Kita bingung dan merasa aneh karena kita terbiasa. Kita terbiasa untuk menggunakan kata yang tidak baku untuk sehari-hari. Yang benar itu nafas pakai T. Kaget kan sebenarnya. Dulu juga waktu saya pertama kali belajar juga kok aneh kalau pakai P, ternyata yang benar itu pakai P. Terus apa lagi? Bis yang benar pakai UPI. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Pakai U. Betul, yang benar pakai U. Jadi kan kita ngerasa aneh. Kita ngerasa aneh. Ada berapa? Baru 4 contoh kata tidak baku tapi kita udah ngerasa aneh. Karena apa? Karena kita sering banget menggunakan kata yang tidak baku. Nah, maka dari itu kita harus mulai menggunakan. Karena yang kedua tadi kan 2 syarat untuk membuat laporan itu kata baku dan kata yang efektif. Kata efektif itu kayak gimana? Kata yang mudah dipahami. Betul, kata yang mudah dipahami. Jadi nilainya apa? Yang simpel. Semok ini ya, Kak. Jadi kayak nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu bertele-tele gitu. Ya jelas, kayak kita nggak perlu bertele-tele ya. Kita nggak perlu mengulang kata atau mengulang kalimat. Pakai kata itu aja kamu udah jelas, nggak perlu yang lainnya. Jadi karena kita udah mengenal yang namanya kata tanya, mengenal kata baku, mengenal kata yang efektif, selanjutnya kita akan melaksanakan wawancara. Nah, melaksanakan wawancara ini ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Yang pertama, tadi kita udah mengenal kata tanya, berarti kita harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaannya harus minimal ada 3 unsur dari ke-6 kata tanya ini ya. Minimal ada 3 unsur dari ke-6 kata ini. Terus yang selanjutnya kita udah membuat pertanyaan. Yang kedua kita harus tentukan dulu siapa yang mau tak wawancarai. Siapa? Bisa kakak, bisa keluarga, bisa yang lain sebagainya. Setelah menentukan kalian mau mewawancarai siapa, yang ketiga adalah sebelum kalian mewawancara, perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya siapa, dari SD mana. Saya ingin melaksanakan wawancara tentang ini. Setelah itu, jika narasumber menyetujui, silahkan wawancara saya. Sudah selesai di situ kan berarti kalian langsung menanyakan pertanyaannya apa, ditanyakan seperti itu ya. Sehabis melaksanakan menanyakan pertanyaan, narasumber kan pasti akan
menjawab. Ditulis inti dari jawaban narasumber itu apa ya? Gitu ya nanti. Setelah menulis, kita kan selesai. Setelah selesai wawancara, jangan lupa mengucapkan terima kasih sudah mau melaksanakan wawancara bersama kami, Ibu. Seperti itu ya, Ibu atau Bapak tadi ya. Setelah berterima kasih, kita akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu, perkenalkan nama saya Mela dan teman-teman saya Vita, Fitri, Ida. Kami dari SD Negeri 2 Selok. Di sini kami akan melaksanakan wawancara tentang upaya pelestarian lingkungan. Silakan. Ya. Siapa nama Ibu? Nama saya Darjini. Apakah pekerjaan Ibu? Pekerjaan sebagai guru. Apakah pekerjaan Ibu, pekerjaan Ibu memiliki keterkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan? Iya, karena saya sering menjelaskan kepada murid saya untuk mengupayakan pelestarian lingkungan hidup baik di sekolah maupun di rumah. Kalau di rumah biasanya saya menyarankan anak-anak untuk menanam tanaman di sekitar rumahnya agar kelihatan rindang, agar sejuk dan bisa menyerap karbon dioksida. Menurut Ibu, bagaimana kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal Ibu? Menurut saya di sekitar saya ini sudah saya anggap sebagai lingkungan yang sejuk, rindang karena banyak pohon-pohonan, banyak tanaman keras, banyak tanaman hias di sekitar saya. Apa upaya yang dilakukan masyarakat untuk menjadi lingkungan sekitar tempat tinggal Ibu? Untuk menjaga lingkungan sekitar masyarakat di sekitar saya, masyarakat sering melakukan kegiatan kerja bakti, membersihkan selokan, menanam tanaman keras di sekitar daerah yang ada di sekitar jurang. Jadi kan banyak jurang ya, jadi masyarakat itu biasa menanam bibit tanaman di pinggir-pinggir jurang. Tujuannya untuk melestarikan lingkungan agar ketika hujan tidak ada yang longsor. Karena apa? Karena di lingkungan di sini di daerah sini mudah atau rentan terhadap longsor ketika musim penghujan. Bagaimana upaya Ibu untuk melestarikan hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar? Untuk melestarikan lingkungan hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar, yang pertama pasti melalui pembelajaran di sekolah. Untuk kelanjutannya anak-anak bisa menerapkan apa yang telah dianjurkan di sekolah tadi untuk memelihara hewan. Misalnya ada ayam, ada angsa, kambing, sapi, itu kan setiap rumah pasti punya. Jangan untuk melestarikan lingkungan jadi tadi melalui reboisasi, penanaman tanaman keras di sekitar lingkungan di sini di pinggir-pinggir jurang untuk mencegah agar tidak terjadi longsor ketika musim penghujan. Apakah terdapat upaya dari Ibu untuk menggunakannya pelestarian lingkungan? Ya jelas lah ya. Ya dengan cara tadi aja memanfaatkan lahan di sekitar rumah, ditanami tanaman berupa sayuran atau buah-buahan, sedangkan di lingkungan rumah yang kebun itu ya ditanami tanaman keras di bagian pinggir-pinggirnya agar apa? Agar lingkungan tetap lestari, tanaman-tanaman yang bisa menahan air hujan. Karena apa? Akar tanaman itu kan bisa menyerap air hujan. Jadi ketika musim penghujan, air tidak langsung hilang, tidak langsung airnya langsung bisa masuk ke dalam tanah, diserap oleh apa tadi? Diserap oleh akar-akar tumbuhan tadi. Terima kasih Ibu telah melaksanakan wawancara bersama kami hari ini. Kami pamit. Wassalamualaikum. Salam, sama-sama, semoga Nah, bermanfaat. sebelum kita menutup pembelajaran, tadi kita mau pelajari apa aja sih dari awal? Apa? Yang kita pelajari dari awal banget tadi. Gimana? Cara menjaga lingkungan. Betul, cara menjaga lingkungan. Terus apa lagi? Dari video yang sudah kita lihat ada apa aja? Jenis sampah. Jenis sampah, betul. Terus apa lagi tadi? Apa jenis polusi juga ya tadi? Cara mencintai lingkungan, bagaimana cara menjaga lingkungan, cara menjaga hewan, cara menjaga tumbuhan. Nah selain itu tadi juga Pak kan tadi IPA,
menguatanya IPA, menguatanya yang terakhir tadi kita bahas tadi. Adik Simba. Nah betul, adik Simba, kata tanya. Selain kata tanya ada apa juga tadi? Kalimat ketiga sama kata baku, betul. Kita sudah mempelajari cara mencintai lingkungan, kita sudah mempelajari tentang kata tanya, kata baku, juga kata aktif. Kita cukupkan pelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, untuk sebelum itu ada yang mau memimpin berdoa? Baik, Fitri, silahkan dipimpin berdoa. Kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Baik, terima kasih kepada Fitri yang sudah memimpin doa pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah ada pada kegiatan pembelajaran hari ini dan sudah mengerjakan dan sudah memperhatikan dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.